Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi untuk pembahasan matematika kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang masih sama, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, persamaan nilai mutlak satu variabel. Untuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel, kita memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah untuk bentuk nilai mutlak fx sama dengan p. P di sini konstantanya. Jadi misal fx itu suatu fungsi ax ditambah b, maka didapatkan bentuk ax ditambah b sama dengan p. Menurut definisi nilai mutlak yang telah kita pelajari sebelumnya, kalian bisa simak video bersama nilai mutlak di part 1, di link deskripsinya ada ya, kalian tinggal lihat nanti di bawah. Nah, apabila ada suatu nilai mutlak dari ax plus b, itu artinya dia akan bernilai ax plus b jika ax plus b itu lebih besar dari 0. Jadi misalnya di sini bernilai positif, dia langsung sama seperti hasilnya. Seperti kemarin misalnya, kalau ulang sedikit ya. Jadi misalnya kalau nilai mutlak dari min 2 sama dengan 2, lalu nilai mutlak dari 2 sama dengan 2. Nah, ini jadi kalau yang atas ax plus b jika ax plus b nya lebih besar dari 0, berarti untuk yang bawah langsung tetap sama, dan dia bernilai negatif ax plus b jika ax plus b nya kurang dari 0, berarti ini negatif. Dia nilainya negatif dari negatif 2 sama dengan 2. Dari definisi di atas diperoleh hubungan sebagai berikut. Apabila ax plus b sama dengan p, itu artinya ax plus b itu kemungkinan pertama, atau kemungkinan 2 negatif ax plus b, atau juga bisa ditulis, nah karena ini negatif, negatifnya kita geser ke p, jadi tinggal ax plus b sama dengan p. Jadi ini negatifnya hilang, yang ini negatifnya muncul. Kalau ini tetap ya. Contoh, tentukan nilai mutlak dari 2x plus 3 sama dengan 5. Penyelesaiannya 2x plus 3 sama dengan 5. Ingat, karena tadi ada dua kemungkinan, 2x plus 3 sama dengan 5 ini untuk yang lebih besar dari 0. Jadi yang lebih besar dari 0, atau 2x plus 3 sama dengan negatif 5 ini untuk fungsi fx nya kurang dari 0. Jadi ini yang ini lebih besar sama dengan 0, yang sini kurang dari 0. Nah, 2x plus 3 sama dengan 5. 2x plus 3 sama dengan 3 nya kita masing-masing dikurangi 3, ini kurangi habis, atau ini kurangi 3, atau 3 nya dipindah ruas menjadi negatif 3. 2x sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Itu artinya kalau 2x sama dengan 2, x nya berarti sama dengan 1. Jadi
Untuk mudahnya 2x sama dengan 2 berarti x sama dengan 2 dibagi 2. Di sini berarti x sama dengan 2 per 2. Untuk yang negatif, nah 2x plus 3 sama dengan negatif 5. 2x sama dengan negatif 5, nah tetap 3 benda ruas jadi negatif. 2x negatif 5 dikurangi 3 sama dengan negatif 8. X berarti sama dengan negatif 4. X didapat dari X sama dengan negatif 8 per 2 sama dengan negatif 4. Nah, jadi kita dapat 2 X nya sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 4. Contoh berikutnya, contoh yang kedua, apabila bentuknya seperti ini. Nah, di ruas kiri kita ada konstanta, begitu pula di ruas kanan. Kalau yang tadi kan hanya di ruas kanan yang konstanta. Karena kita menyelesaikan, maka kita perlu mengubah bentuk ini. Kita perlu rubah menjadi konstanta semuanya di sebelah kanan. Nah, ini perhatikan, negatif 5 kita geser ke kanan. Ini negatif berubah jadi positif. Selanjutnya, biarkan ini 2 dikali, kalau nggak ada tandanya berarti dikali ya, 2x plus 1, nilai mutlak 2x plus 1 sama dengan 13 tambah 5. 13 tambah 5 sama dengan 18. Lalu bagaimana dengan 2? Untuk membuat 2 ini tidak ada atau hilang, kita perlu membaginya karena ini ada 2, jadi masing-masing ruas kita bagi dengan 2. Hasilnya 2 dibagi 2 habis atau 1, jadi kita tidak perlu tulis di sini. Ini tetap karena perkaliannya ya, 2-nya jadi hilang. Ini ada 2, di sini nggak ada 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Kita sudah mendapatkan bentuk seperti bentuk pertama tadi, contoh yang pertama. Maka langkahnya pun sama, 2x ditambah 1 sama dengan 9. Terus 2x plus 1 sama dengan negatif 9. Yang kiri ini untuk fx lebih besar sama dengan 0. Yang ini untuk fx kurang dari 0. Negatif 1 ini kita pindah ruas jadi negatif 1. Negatif 1. 2x sama dengan 9 dikurangi 1. 2x sama dengan 8. Berarti x nya sama dengan 4. Itu pula untuk yang sebelah kanan ini, 2x sama dengan negatif 9, negatif plus 1 nya pindah ruas jadi negatif 1. 2x sama dengan negatif 9 kurangi 1, negatif 10. X sama dengan 5. Kita dapat sudah X nya berarti sama dengan 4 atau sama dengan negatif
Itu untuk bentuk yang pertama. Selanjutnya untuk bentuk yang kedua, untuk bentuk persamaan nilai mutlak satu variabel yang kedua, yaitu bentuk fx, nilai fungsi nilai mutlak dari fx sama dengan gx. Jadi di sini gx, jadi gx di sini bukan berupa konstanta tapi merupakan bentuk fungsi. Jadi misalnya fx itu sama dengan ax plus b, maka didapatkan bentuk nilai mutlak ax plus b, jadi ganti fx-nya sama dengan gx. Gx di sini adalah fungsi. Menurut definisi mutlak yang kalian pelajari di video sebelumnya, lihat di link deskripsi. Kalian bisa lihat lagi kalau kalian lupa ya. Apabila ada ax plus b, maka dia bernilai ax plus b tanpa harus dikalikan negatif jika ax plus b-nya lebih besar dari 0. Karena gx berupa fungsi, maka kita perlu menambahkan syarat, yaitu x lebih besar sama dengan negatif b per a. Dari mana kita dapat b per a? Kita dapat ini dari, jadi ini ax, ini ax ditambah b lebih besar dari, lebih besar sama dengan 0. X lebih besar dari, nah karena ini ax di sini, b-nya ini positif, b pindah ruas, jadi negatif b. Coba kelihatan, berarti tinggal x lebih besar dari, loh nolnya kemana? 0 di sini, 0 dikurangi b sama dengan negatif b. Nah, a ini kita pindah ruas juga, jadi tinggal, karena dia perkalian, dia diubah jadi pembagian per a. Begitu juga untuk yang negatif, jadi dia nilai mutlak ax plus b bernilai negatif ax plus b jika ax plus b-nya kurang dari 0, maka kita syaratkan juga x kurang dari negatif b per a. Karena sama, hanya beda tandanya ya. Nah, dari definisi di atas berarti kita punya dua kemungkinan, sama seperti tadi kita ngerjakan kanan kiri. Nah, kemungkinan yang pertama adalah fx-nya lebih besar sama dengan 0, kemungkinan kedua fx-nya kurang dari 0. Contoh misalnya, tentukan nilai dari x plus 3 sama dengan 2x dikurangi 5. Nah, ini fungsi gx-nya. Ini fungsi fx, ini fungsi gx. Penyelesaiannya x plus 3 sama dengan 2x 5. Ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah fx lebih besar sama dengan 0. Berarti kita harus mensyaratkan x plus 3 lebih besar sama dengan 0. Ingat definisi nilai mutlak sebelumnya ya. Nah, karena ini ada x plus 3 lebih besar dari 0, berarti syarat kita tambahkan adalah x lebih besar sama dengan negatif 3. Dari mana? Kita bisa dapatnya dari sini ya. X ditambah 3 lebih besar sama dengan 0. Berarti x lebih besar, 3-nya pindah luas jadi negatif 3. Bisa dipahami ya. Nah, yang pertama berarti apabila fx-nya lebih besar dari 0, berarti nilainya tetap ya 2x plus 5.
Nah, yang ada X-nya kita kumpulkan. Ini X, ini X. Karena ini sebelah kanan, kita pindah jadi negatif. Sama dengan negatif 5-nya tetap. 3-nya di sini positif, kita jadi negatif. Ya, X dikurangi 2X. Positif, ini negatif. Jadi, kalau dulu hitungan SD, kamu punya 1, kamu punya utang 2, berarti kamu punya kurang negatif 1, cek duwe utang 1. 1 nggak usah ditulis ya koefisien. Negatif 5 dikurangi 3. Punya utang 5, hutang lagi 3 sama dengan negatif 8. Kalau sama-sama negatif, ini negatif sama ini negatif, itu artinya X sama dengan 8. Hilang semua negatifnya ya. Nah, kita perlu cek, ingat kita punya X batasnya adalah ini, X lebih besar dari negatif 3. Nah, kalau di sini ini misalnya negatif 3, sementara ini 8, berarti 8 letaknya di sini. Ini 8. Karena X lebih besar sama dengan 3, daerahnya adalah sebelah sini. Nah, terus ke kanan. Ini merupakan daerah. Nah, karena 8 di sebelah kanan negatif 3 atau dia terdapat di daerah hasil, maka X sama dengan 8 memenuhi. Kita kasih M tak memenuhi. Itu baru kemungkinan yang pertama ya. Lalu lanjutannya, kemungkinan yang kedua, fx-nya kurang dari 0. Kita masih sama syaratnya. Nah, ini syaratnya, ini diturunkan dari yang tadi ya, sudah kita hitung, jadi nggak saya hitung lagi di sini. Nah, karena ini fx-nya kurang dari 0, berarti x plus 3 sama dengan negatif. Ingat, kalau kurang dari 0, depannya harus ada negatifnya. Negatif 2x min 5. Ini biarkan. Negatif kali 2x, negatif 2x, negatif kali negatif jadi positif. Lanjut, yang ada x-nya dikumpulkan, ini negatif 2, dia bertambah. Jadi positif 2x. 5 positif, 3 di sini positif, dia jadi negatif. X plus 2x sama dengan 3x, 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kalau 3x sama dengan 2, berarti x-nya sama dengan 2 dibagi 3 atau 2 per 3. Uji dulu, kita punya batas x kurang dari negatif 3. Ini misal kita punya negatif 3. Kalau ini kurang dari, berarti letaknya dia di sebelah kiri. Ini daerahnya. Lalu di mana letak 2 per 3? 2 per 3 letaknya di sebelah kanan, mungkin di sebelah sini. Kalau di sini tadi 8-nya 0 di sekitar sini, maka ini letak 2 per 3. 2 per 3 di sini, sementara daerah yang diarsir adalah sebelah kiri, berarti 2 per 3 tidak memenuhi. Apabila kalian tanya, Bu, apakah selalu harus membuat garis bilangan? Tentu saja tidak. Kalau kalian sudah paham, kalau 2 per 3 itu lebih besar dari negatif 3, padahal seharusnya kurang dari, berarti dia tidak langsung pun bisa. Garis bilangan hanya untuk membantu kalian. Nah,
Oleh karena itu, soal di atas, nah ingat, karena yang pertama tadi tidak memenuhi, berarti dia penyelesaiannya tunggal, yaitu hanya yang X sama dengan 8 untuk syarat yang pertama, karena dia mensyaratkan kemungkinan yang kedua ini letaknya di sebelah kiri negatif 3. Untuk kemungkinan yang pertama, kalian bisa lihat di beberapa menit sebelumnya, X-nya lebih besar sama dengan negatif 3, jadi sebelah kanan. Dia memenuhi hanya 8. Demikian dulu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.